Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi kita pada sesi ketiga, masih lanjutan dari teori Jurgen Habermas. Saudara-saudara, ya, para pelajar sosiologi, tetap semangat kalian ya, belajar kuliah ini ya, walaupun dengan segala keterbatasan kita, ya, tapi jangan mengurangi semangat kita ya. Jangan mengeluh ya, karena situasi seperti ini masih lumayan kita masih bisa kuliah seperti ini, tapi coba bayangkan tahun-tahun dulu kuliah tanpa listrik ya, tanpa infokus, tanpa internet, bersusah payah orang-orang tua kalian ya, mungkin jalan jalan kaki jauh ya, merantau segala macam ya, mereka berusaha mencari ilmu ya. Jadi kalian sebagai generasi penerus harus tetap semangat dan harus tetap berjuang ya, supaya bisa meraih apa yang kalian cita-citakan. Baik, pada sesi kali ini ya, dengan durasi waktu yang mungkin sangat singkat, saya akan meneruskan dari teori Habermas yang sudah kita pahami ya. Jadi Habermas ini ya sama dengan teori-teori yang lain, termasuk juga tentang teori tindakan ya. Jadi tindakan sosial itu di dalam sosiologi ada teori Weber ya. Weber membagi 4 tindakan ya. Kemudian Parson ya. Kalau Parson sifatnya tindakan itu voluntaristik ya. Volunteer itu sukarela ya. Jadi dalam bertindak itu ada pilihan-pilihan ya. Tentunya pilihan-pilihan itu sudah dipikirkan oleh manusia. Parson menyebutnya goal, ya, ada tujuan gitu. Tapi tindakan Parson berbeda dengan teori Weber ya. Kalau Weber tindakan itu ada 4 varian ya, ada tindakan rasional, ada tindakan rasional nilai, ada tindakan afeksi atau tindakan emosional, dan tindakan tradisional. Kalau Parson menganggap tindakan itu semuanya rasional, sudah dipikirkan tujuan-tujuannya. Walaupun dalam pemilihan tindakan yang sifatnya volunteeristik, menurut Parson itu ada ultimate ya atau ultimate reality ya, semacam norma-norma yang dipilih ya atau mempengaruhi manusia dalam melakukan tindakan. Juga ada organisme fisis lingkungan ya, sikon, yang menentukan seseorang itu memilih tindakannya. Itu teori tindakan Parson ya. Itu kita sudah berlalu dalam mata kuliah itu, kita di kelas kita pelajari itu. Nah, kalau Habermas juga bercerita tentang tindakan sosial ya. Tindakan sosial itu menurut Habermas juga 4. Pertama, tindakan sosial itu yang bersifat teleologis ya. Teleologis itu punya tujuan ya, hampir sama dengan teori-teori tindakan sosial yang lain ya. Jadi semua tindakan itu karena ada tujuan yang sudah rutin ya dilakukan oleh kita. Jadi semacam tindakan tujuan tapi juga bersifat tradisional. Misalnya ya kalau kita ngantuk kita tidur gitu kan. Kalau kita merasa lapar ya kita makan. Itu tindakannya teleologis karena sudah ada tujuan, kemudian bersifat sudah rutinitas seperti itu. Kemudian ada juga tindakan normatif ya. Tindakan normatif hampir mirip dengan teori Parson ya, bahwa pilihan-pilihan rasional dalam bertindak itu tentu ada tujuan-tujuan yang sudah dipikirkan oleh seorang aktor, seorang individu. Jadi tindakan normatif itu mengikuti aturan-aturan ya, seperti kalian. Kalian kalau ke kampus sudah tentu berpakaian rapi ya, kemudian mandi ya, kemudian berpakaian yang sopan, menyiapkan sesuatu yang harus disiapkan ke kampus. Jadi tindakan itu normatif ya. Itu lebih tinggi ketimbang dari tindakan teleologis tadi ya, normatif. Jadi ada semacam tindakan yang sudah rutin ya, sesuai dengan aturan-aturan yang kita sepakati ya. Kemudian ada juga tindakan yang disebut dramaturgi ya, hampir mirip dengan teori Goffman ya. Jadi tindakan-tindakan ini ya sesuai dengan namanya dramaturgi. Jadi tindakan itu sudah disetting sedemikian rupa untuk menimbulkan kesan ya, kesan yang
yang baik ya, expression management seperti itu ya. Ya seperti berdandan ya supaya kelihatan tampilannya modis ya. Pencitraan seperti itu ya, seolah-olah kita orangnya baik ya. Ya kita didramatisir ya tindakan-tindakan itu supaya terkesankan bahwa tindakan itu memang eh, apa yang kita harapkan supaya muncul dari hasil tindakan kita seperti itu. Itu tindakan-tindakan dramaturgis atau tindakan-tindakan pencitraan seperti itu. Belusukan misalnya. Atau misalnya kita memberi sumbangan, kemudian difoto segala macam, itu tindakan-tindakan yang sifatnya dramaturgi. Nah, terakhir adalah tindakan komunikatif ya. Jadi teori Habermas ini seringkali dikenal dengan teori komunikasi ya. Karena memang kemarin saya bahas ya, atau di slide sebelum ini ya, kita menceritakan tentang tindakan rasionalitas komunikatif ya. Jadi tindakan komunikasi itu tindakan hasil kesepakatan. Kita apa yang kita sepakati, maka kita sama-sama bertindak, berbuat ya sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi saudara-saudara yang belajar sosiologi ya, kalau kita bercerita tentang teori tindakan, tidak harus tindakan itu Weber terus ya. Weber itu sudah 2 abad ya. Teori Weber itu sebetulnya sudah ketinggalan zaman, sudah kurang up to date ya, walaupun memang tidak salah kalau kita masih menggunakan Weber, karena Weber mungkin merupakan peletak dasar di dalam teori sosiologi ya. Tetapi dinamika perkembangan teori terutama sosiologi sudah demikian pesat ya. Jadi bisa saja Weber sebagai starting point ya untuk memahami social action yang kalian akan pelajari dalam membuat skripsi atau membuat karya-karya ilmiah yang lain. Tapi saudara juga harus bisa mengelaborasi teori-teori lain ya dalam tindakan sosial, misalnya Parson dikombinasikan dengan misalnya Habermas ya, atau nanti dikombinasikan dengan mixed method misalnya dengan Emerson ya, Richard Emerson di dalam teori-teori pertukaran. Sampai di sini ya saudara mungkin mudah-mudahan paham ya. Ini sudah 7 menit tanpa sadar kita berbicara tentang Habermas ya. Jadi itu sekilas pintas ya. Kemudian ada pertanyaan ya, apa kritikan atau kelemahan dari teori Habermas ya, dari seorang mahasiswa tadi bertanya ya melalui GC ya. Semua teori pasti punya kelemahan ya, namanya produk manusia, pasti manusia itu terikat pada time and space ya, pada ruang dan waktu di mana dia hidup ya. Walaupun saya mencoba menggiring apa yang dipaparkan oleh Habermas, oleh teori-teori lain dalam konteks contoh-contoh kekinian ya, itu supaya memudahkan kalian memahami apa yang saya sampaikan ya, bahwa teori itu bisa diterapkan saat ini gitu ya. Jadi bisa dipakai teori-teori itu untuk menjelaskan fenomena, namanya teori gitu. Teori itu bukan hanya sekedar asumsi ya, jadi sudah bisa digunakan ya dalam membahas tema-tema yang terkait dengan sosiologi ya. Nah, di dalam teori Habermas juga dalam yang kita kenal dengan komunikasi tadi, yang namanya komunikasi tentunya ada syarat ya. Syarat komunikasi tentunya harus saling mengerti ya. Tadi tindakan komunikatif artinya tindakan yang sudah disepakati. Kita kalau sepakat tentunya kalau sudah sepaham. Sepaham artinya paling tidak satu bahasa, satu kata gitu. Jadi syarat komunikasi tentunya harus ada bahasa yang sama gitu. Itu kemudian bisa dimengerti ya. Kemudian syarat yang kedua juga tidak ada dominasi ya. Tidak ada intervensi, jadi ada equality, kesetaraan ya. Jadi antara yang satu dan yang lain ya, tidak ada dominasi, tidak ada intervensi, jadi setara. Nah, ini yang diharapkan oleh si Habermas ya di dalam teori-teori sosiologinya ya, supaya ada semacam kesetaraan dalam berbicara. Maka bicara itu kalau bisa bukan hanya sekedar di ranah-ranah domestik, tapi harus di ruang publik gitu. Sehingga antara pengusaha, penguasa dengan rakyat itu ada wadah-wadah yang dikenal dengan teori ruang publiknya itu. Jadi kalau kalian cerita tentang RTH misalnya, kajian-kajian RTH, ruang terbuka hijau, kemudian ada ruang-ruang publik lain ya, itu kalian bisa menggunakan teori Habermas ini ya. Bukan hanya teori misalnya hanya sekedar teori-teori pertukaran yang akan kita pelajari minggu depan ya,
Jadi teori Habermas itu bisa kita pakai, dan belum ada setahu saya, terutama di tempat kita, ya, menceritakan tentang teori Habermas ini kita pakai untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosiologi. Ya, kalian bisa membuat gebrakan baru ya melalui kajian kalian dengan pendekatan Habermas ya. Jadi ruang publik itu untuk berdialog ya, seperti talk show seperti itu. Seperti Coffee Morning misalnya tadi kemarin saya bahas ya, kemudian seperti ya ada wacana-wacana publik. Dulu pernah di fakultas kita, dekan kita membuat semacam coffee morning di gerai pendidikan ya. Ada mahasiswa berdialog segala macam. Nah, itu sebetulnya budaya seperti itu harus dikembangkan terus tiap minggu atau tiap bulan ya. Bergantian ya, antar jurusan kah atau antar pimpinan kah, sehingga ada dialog, dan bukan hanya sekedar dialog di situ. Kita menceritakan atau membahas apa hal-hal yang perlu diperbaiki. Ya. Jadi semacam dengar pendapat seperti itu. Disitulah terjadi equal antara mahasiswa, pimpinan, dosen dan lain-lain, sehingga dinamika itu hidup seperti itu. Itu yang diharapkan oleh si Habermas ya. Sudah 11 menit. Nampaknya masih kurang kita membahas ini ya. Satu slide lagi kita akan bahas Habermas ya. Karena tadi ada pertanyaan bagaimana kelemahan atau teori Habermas. Satu slide saya akan bahas, ini sudah 11 menit. Nanti di slide ini kita lanjutkan, mudah-mudahan bisa tuntas teori Habermas. Oke, siapkan catatan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.